Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Fitriani dengan NPM 21080048 sesi B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal cerita tentang teks narasi. Untuk menjawab soal, perhatikan petunjuk terlebih dahulu. 1. Sesi 1 berlangsung 20 menit. 2. Sesi ini terdiri dari 10 soal. 3. Soal harus dijawab sekaligus ketika monolog diperdengarkan. 4. Setiap soal dijawab dengan 4 alternatif jawaban, yaitu A, B, C, Untuk dan menjawab D. Soal nomor 1-4, dengarkan cerita berikut yang berjudul Jaka Gledek Anak Ajaib. Di sebuah desa di lereng lembah Gianti, pada suatu malam, lahirlah seorang bayi dari rahim seorang perempuan miskin. Perempuan miskin itu hidup sendirian dan tidak ada warga yang mengetahui bahwa dia sedang hamil. Ketika bayi itu lahir, hujan lebat beserta petir sedang melanda. Tepat pada tengah malam, sang bayi lahir bersamaan dengan petir yang menyambar rumah perempuan itu dan menyebabkan rumah terbakar. Perempuan itu mati terbakar dan secara ajaib, sang bayi berhasil selamat. Ia ditemukan keesokan harinya oleh seorang pengemis tua dan diasuhnya sang bayi tersebut. Bayi itu diberi nama Jaka Gledek untuk mengenang peristiwa petir yang menyambar rumahnya. Jaka Gledek tumbuh sebagai bayi yang nakal dan suka mengganggu temannya. Tubuhnya yang besar membuat teman-temannya takut padanya. Ia pun memiliki sebuah kelebihan, yaitu kebal terhadap api. Karena kenakalannya, warga desa tidak menyukainya. Pak RT termasuk warga yang sangat membenci Jaka Gledek, karena anaknya sering menjadi korban kenakalan Jaka Gledek. Pak RT bersama para warga mengadakan rapat untuk membahas Jaka Gledek. Mereka sepakat untuk mengusir Jaka Gledek apabila kenakalannya tidak dapat dikendalikan lagi. Pada suatu malam Jumat, hujan petir kembali melanda desa. Warga takut rumah mereka akan disambar petir. Petir ternyata menyambar beberapa rumah warga, termasuk rumah Pak RT yang akhirnya terbakar. Para warga mengungsi ke tempat yang aman, termasuk Pak RT. Tetapi, anaknya Pak RT tidak sempat ikut mengungsi karena ia sedang tidur dan pintunya terkunci. Ia tidak sempat menyelamatkan diri. Jaka Gledek yang mengetahui bahwa anak Pak RT yang masih berada di rumah, segera menuju ke rumah Pak RT dan menyelamatkan anak Pak RT. Tanpa takut, ia menerobos rumah yang terbakar dan segera mendobrak kamar anak Pak RT dan menyelamatkannya. Para warga merasa lega dan berterima kasih kepada Jaka Gledek, terutama Pak RT. Setelah kejadian itu, mereka tidak lagi menganggap Jaka Gledek sebagai anak nakal. Mereka bahu-membahu membantu Jaka Gledek dengan menyekolahkannya agar Jaka Gledek mempunyai pendidikan budi pekerti. Setelah sekolah, Jaka Gledek sadar bahwa kelakuannya seharusnya tidak digunakan untuk nakal pada temannya. Justru ia dapat menolong banyak orang dengan kekuatan supernya nomor itu. 1. Alur teks cerita di atas menggunakan alur A. Pengenalan, klimaks, muncul masalah. B. Pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, resolusi. C. Mulai munculnya masalah, klimaks, resolusi. D. Pengenalan, resolusi, klimaks, masalah. Soal nomor 2. Berdasarkan teks cerita di atas, latar tempatnya adalah A. Di lingkungan pasar, B. Di lingkungan sekolah, C. Di lingkungan desa, D. Di lingkungan hutan. Soal nomor 3. Tokoh utama yang ada dalam teks cerita di atas adalah A. Pengemis, B. Pak RT, C. Warga desa, D. Jaka Gledek.
Soal nomor 4. Pada paragraf kedua teks cerita di atas termasuk A. Orientasi, B. Resolusi, C. Komplikasi, D. Reorientasi. Untuk menjawab soal nomor 5-10, dengarkan cerita berikut. Eko Ivanowinata adalah seorang penulis yang berasal dari jejaring maya khusus karya fiksi. Memiliki pengikut sebanyak 275.000 di akunnya, serta 4 karya yang sudah naik cetak. Eko yang biasa disapa Kokoh adalah laki-laki berdarah Sunda, menyukai The Marvel dan kini sedang menggarap satu proyek film bersama suatu PH yang mengangkat cerita pertamanya, yaitu Senior. Memiliki karya yang banyak disukai orang, tak lantas membuat Eko menjadi sombong. Pria yang selalu menyebut dirinya sebagai Atlas atau salah satu tokoh dalam ceritanya, yang pernah berkata jika dirinya hanyalah penulis yang amatir. Keempat karyanya sudah beberapa kali cetak ulang seperti Senior yang akan dijadikan film dan tayang pada tahun 2019 ini. Ia selalu membagikan pengalaman serta penggarapan proyek filmnya melalui sosial media. Lelaki ini sering memberikan motivasi pada pengikutnya yang juga penulis untuk selalu optimis dan konsisten dalam menulis. Ia tergabung dalam satu komunitas kepenulisan yang mempertemukannya dengan penulis lain seperti Faradita. 3 karyanya yaitu Senior, Inestable, dan Atlas merupakan kisah trilogi. 3 cerita ini menceritakan tentang percintaan, pertemanan, dan kasih keluarga. Cerita ini merupakan karya terlaris dan sempat menduduki peringkat 1 dalam beberapa minggu. Dalam pesannya ketika meet and greet di suatu acara, Eko berkata, untuk tidak menyerah dalam menekuni hobi menulis. Jangan berpatokan dengan kesuksesan terlebih dahulu, namun nikmati proses yang ada di dalamnya. Soal nomor 5. Siapa nama penulis karya fiksi pada cerita tersebut? A. Eko Winata, B. Eko Ivanowinata, C. Ivanowinata, D. Eko Putra Ivanowinata. Soal nomor 6. Berapa banyak pengikut si penulis tersebut? A. 275.000, B. 375.000, C. 125.000, D. 257.000. Soal nomor 7. Apa yang diceritakan dalam karya Senior, Inestable, dan Atlas? A. Menceritakan kesedihan, B. Menceritakan tentang percintaan, C. Menceritakan tentang kebahagiaan, D. Menceritakan tentang pendidikan. Soal nomor 8. Pada tahun berapakah karya Senior akan dijadikan film dan ditayangkan? A. 2012, B. 2013, C. 2019, D. 2020. Soal nomor 9. Siapa nama penulis yang bertemu dengan sang penulis karya fiksi tersebut? A. Faradila, B. Faradita, C. Rahmadita, D. Cynthia Dita. Soal nomor 10. Apa pesan yang disampaikan oleh sang penulis saat meet and greet? A. Jangan mengeluh, B. Jangan menyerah,
C. Jangan putus asa. D. Jangan menyerah dalam menekuni hobi menulis.